Selamat sore teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja untuk hari ini. Hari ini kita mau review salah satu perangkat yang wajib ada atau paling tidak ada di sepeda, supaya kita tahu bagaimana perkembangan kita bisa bersepeda. Ini dengan cycle lainnya, mari kita bahas lebih lanjut. Pertama-tama, mari kita bahas dulu dari spesifikasinya. Spesifikasi dari Cyclocom IGS 618 ini, dia sudah bisa multibahasa. Ukuran dari layarnya 2,2 inch dengan layar berwarna. Nah, yang membedakan yang pertama, ini merupakan salah satu Cyclocom yang berwarna, hampir mirip dengan seri Garmin, yaitu Garmin 530. Kemudian dia mempunyai tampilan data yang bisa diubah-ubah hingga sampai 80 data. Kemudian dia mempunyai GPS yang bisa terhubung melalui satelit GPS, Beidou maupun GLONASS. Kemudian dia juga bisa menyambung ke sensor-sensor yang lainnya seperti heart rate sensor, kemudian cadence sensor, bahkan power meter pun di sini dia bisa tersambung. Yang penting dia menggunakan sambungan ANT plus. Nah, mungkin kalau secara di atas kertas itulah spesifikasi dari IGP Sport IGS 618. Tapi kenapa tidak kita lihat langsung dari barangnya. Bisa dilihat Cyclocom ini seperti yang sudah tertera di deskripsinya, dia merupakan Cyclocom yang berwarna. Bisa dilihat dari tampilan pada menu awal pada Cyclocom ini. Oke, kita langsung masuk saja fitur-fitur dari Cyclocom ini. Nah, inilah tampilan ketika nanti kalian atau teman-teman menggunakan Cyclocom ini ketika bersepeda. Ada beberapa page yang bisa kita gunakan untuk memasukkan data-data yang akan digunakan. Data apa sih yang bisa digunakan? Macam-macam. Ada data speed, ada data cadence, heart rate, distance, grid, moving time, time of the day yang biasanya saya pakai untuk ketika saya quest. Kemudian kita juga bisa menambahkan page-page lainnya, yang mana tiap page ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian yang menjadi unggulan dari Cyclocom ini adalah dia bisa menampilkan grid berupa image, yang mana kita akan bisa mengetahui secara real time seberapa tinggi atau seberapa banyak elevation yang akan kita dapatkan. Bahkan dia juga bisa mengecek grid dari perjalanan yang akan kita lakukan. Nah, mari kita masuk ke tiap fitur dari Cyclocom ini. Yang pertama, fitur race atau fitur bike. Fitur bike, di mana di fitur bike ini teman-teman bisa memilih atau membuat profil dari sepeda teman-teman sekalian. Bisa dilihat di sini teman-teman bisa menambahkan informasi tentang nama sepeda teman-teman, kemudian berat sepedanya, ukuran sepedanya, ukuran rodanya, kemudian seberapa jauh teman-teman bersepeda dengan sepeda tersebut, dan juga teman-teman juga bisa mengkonekkan sensor dari sepeda teman-teman. Nah, fungsi dari menu bike ini apa? Ketika teman-teman mempunyai banyak sepeda, atau mempunyai beberapa sepeda dengan terpasang tiap sensor di sepeda tersebut, akan terasa
lama atau sulit jika teman-teman harus mengkonekkan satu-satu sensor tersebut ke Psychocom. Nah, dengan profil baik ini, teman-teman tinggal mengkonekkan sekali saja di awal, kemudian teman-teman tinggal memilih profil sepeda mana yang akan dipakai. Sehingga ketika teman-teman akan berganti sepeda, nanti teman-teman tinggal mengganti profilnya dan tinggal langsung saja goes dengan menggunakan Psychocom ini. Kemudian fitur yang selanjutnya adalah fitur mode. Di sini tertera ada race mode, training mode, indoor mode, dan bahkan kita juga bisa memasukkan mode sendiri. Apa yang membedakan? Sebenarnya sama. Di mode ini teman-teman nanti bisa mengedit sekiranya page atau halaman apa yang akan tertampil pada halaman muka Psychocom yang kita tampilkan di awal tadi. Contohnya seperti ini. Teman-teman bisa membuat berapa halaman yang akan ada di depan. Kemudian teman-teman juga bisa memilih tiap halaman ini ada berapa data yang dimasukkan. Nah, pada Psychocom ini satu data itu satu halaman itu bisa dimasukkan hingga 10 data. Kita bisa lihat contohnya seperti ini. Teman-teman tinggal bisa memilih kira-kira data apa yang dibutuhkan. Contohnya nih, ketika ini tampilan 1 data, 2 data, 3 data, hingga yang maksimal yaitu 10. Nah, teman-teman bisa memilih data yang apa yang akan dipilih. Contohnya, di sini saya memilih data heart rate sensor. Kemudian saya akan mengganti bagian distance karena saya menggunakan power meter. Nah, teman-teman bisa mengganti sesuai dengan fungsinya. Ada speed, cadence, heart rate monitor, power function. Kemudian ada juga fungsi-fungsi lainnya, jarak, altitude, seperti altitude, kemudian gradient, dan yang lain-lainnya. Ada juga teman-teman juga bisa mengganti, shifting. Kalau tidak salah untuk Cyclo ini dia sudah support shifter elektronik seperti DA2 dan juga SRAM ETAP. Jadi teman-teman bisa melihat posisi di front gear berapa, rear gear berapa, kemudian gearnya, baterainya, dan juga yang lain-lainnya. Kemudian ada fitur lainnya seperti waktu, temperatur, dan juga yang lainnya. Kemudian ada lagi fitur inilah tampilan dari navigation di Cyclo ini. Teman-teman bisa melihat jalan atau sudah sampai manakah teman-teman. Nah, jadi jika teman-teman sudah memasukkan rute akan kemana teman-teman gue sekalian, dengan Cyclo ini teman-teman tidak akan tersesat. Baik, mungkin itu yang sekilas bisa saya sampaikan. Secara lebih rincinya mungkin akan saya sampaikan di video-video selanjutnya. Terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.